Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Beyond Education? Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan beberapa tips bagaimana caranya membangun keterbukaan dan keharmonisan hubungan antara orang tua dengan anak. Selama ini mungkin hubungan kita dengan anak-anak kita ada yang namanya pasang surut. Kadang hubungan kita baik-baik saja, kadang hubungan kita bermasalah. Malahan jangan-jangan lebih banyak masalahnya. Nah, disinilah sebenarnya PR bagi kita sebagai orang tua untuk mencari tahu mengapa hubungan dengan anak kita selama ini itu lebih banyak surutnya. Karena sudah menjadi hal yang wajar, Sobat Beyond Education. Kalau kita sebagai orang tua itu dituntut terlebih dahulu menjadi sosok seorang role model bagi anak-anaknya. Kita tidak mungkin menuntut sebaliknya kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita lah yang harus memberikan terlebih dahulu sosok seorang yang dewasa, yang paham bagaimana bersikap kepada orang tuanya. Karena sampai kapanpun itu tidak akan mungkin terjadi. Kita lah sebagai orang tua yang harus mau mendahului bahwa kita sebagai orang tua paham bagaimana caranya bersikap. Agar apa? Agar anak-anak kita itu dapat menirunya. Kalau kita sebagai orang tua merasakan bahwa ya memang anak saya sudah seperti ini, anak saya pendiam, anak saya memang sikapnya jelek, sudah saya beritahukan berulang kali, tapi tetap saja anak saya maunya sendiri-sendiri. Nah, akhirnya mau sampai kapan kejadian itu berlangsung? Karena kita sebagai orang tua harus sadar bahwa yang namanya anak-anak, secara keilmuan, secara pengetahuan, secara wawasan, pengalaman, mereka itu masih bisa dibilang itu di bawah para orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua tidak mau mengubah cara parenting kita kepada anak-anak kita, ya bagaimana keterbukaan dan keharmonisan itu dapat terjadi di lingkup keluarga kita. Seharusnya orang tua sadar bahwa kita dilihat, sikap kita kepada anak-anak kita itu dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Hal itu diperhatikan oleh anak kita. Makanya kita sebagai orang tua itu harus sadar gitu, bahwa kita ini adalah pusat perhatian anak-anak kita. Maka kita sangat menjaga sekali bagaimana kita bersikap. Kita selalu berusaha di depan anak-anak kita memiliki sikap yang terbaik. Ya memang kita sebagai manusia tidak bisa terus berlaku bak malaikat gitu di depan anak-anak kita. Kadang mungkin kita secara tidak sadar gitu berperilaku emosional kepada anak-anak kita. Hal itu wajar adanya karena kita ini bukan robot. Kita kadang memiliki good mood dan bad mood. Dan hal itu normal gitu. Tetapi bagaimana kita segera sadar ketika kita memang berperilaku yang tidak tepat kepada anak-anak kita. Karena kalau kita selalu bersikap bahwa hal-hal itu tidak perlu mendapatkan perhatian yang lebih, misalnya kita berperilaku emosional dan kita anggap, ya namanya juga manusia, kadang pasang surut, ya wajar dong saya kadang marah kepada anak-anak kita. Ya anak-anak kita juga harus sadar dong bahwa orang tuanya ini bukan orang tua yang sempurna. Nah, ini pertanyaannya. Ini yang waras itu siapa gitu. Kalau kita selalu berkeinginan bahwa anak kita lah yang harus menjadi anak yang pengertian terlebih dahulu kepada orang tuanya, berarti sama saja gitu. Kita sebagai orang tua itu ya tidak ada bedanya dengan anak-anak kita yang masih berpikiran kekanak-kanakan. Sedangkan orang tua ini dituntut kedewasaannya dalam bersikap, berpikir. Kita tidak mungkin gitu
Kita menginginkan sebaliknya. Anak-anak kita dulu yang bersikap manis kepada orang tuanya. Karena anak-anak kita ini membutuhkan contoh yang ada di hadapan mereka. Apalagi kalau kita sejak anak-anak kita kecil sampai anak-anak kita besar, kita tidak memiliki hubungan yang baik. Malahan kita berjarak dengan anak-anak kita. Dengan 1001 macam alasan ya. Saya kan sebagai orang tua harus mencari nafkah. Kalau saya tidak mencari nafkah, bagaimana saya dapat menghidupi anak-anak saya? Nah, itu kan biasanya menjadi senjata pamungkas gitu bagi para orang tua untuk menghindari tanggung jawab yang sesungguhnya, yaitu mendidik anak-anak kita. Nah, di sini, Sobat Beyond Education, bagaimana kita mau merendahkan hati kita? Untuk apa? Untuk belajar menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Ya dimulai dengan cara kita berkomunikasi kepada anak-anak kita. Karena hanya dengan komunikasi yang baiklah, maka keterbukaan, keharmonisan itu dapat terjadi di lingkungan keluarga kita. Kalau hal itu kita bangun, saya meyakini bahwa yang namanya keterbukaan dan keharmonisan hubungan antara orang tua dan anak itu bukan lagi menjadi sekedar impian, tetapi sudah menjadi sebuah kenyataan. Mengapa? Karena kita berusaha untuk melakukannya. Kita mau segera melakukannya. Kita tidak hanya menyerahkan semuanya kepada nasib baik saja gitu. Disinilah, wahai para Sobat Beyond Education, mari kita sebagai orang tua, ketika diberikan amanah seorang anak, pasti kita sudah dipercaya oleh Tuhan gitu, bahwa kita mampu dalam mendidik mereka. Nah, tetapi masalahnya, bahwa amanah yang sudah diberikan oleh Tuhan itu bukan berarti ya sekedar hanya titipan semata tanpa kita memberikan effort kita gitu, usaha kita kepada anak-anak kita. Nah, disinilah, wahai Sobat Beyond Education, mari kita menjadi orang tua yang berpikir. Mengapa saya awali dengan berpikir? Karena dengan berpikir, kita akan mau mengevaluasi cara kita sebagai orang tua. Yaitu, kita mau merubah gaya-gaya kita sebelumnya yang mungkin kurang tepat. Dan akhirnya setelah kita mau melakukan evaluasi cara kita menjadi orang tua, insya Allah, Sobat Beyond Education, kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita. Sekian, terima kasih.